أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Tanda akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat. Jadi kaum muslimin, baik, sekarang kita bedah yuk, kita kupas. Ketika Nabi ditanya, apa tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat, hai Muhammad? Nabi menjawab, kalau ibu-ibu dari kalangan wanita biasa, rakyat jelata, orang-orang bawahan, level paling bawah, melahirkan para tuan-tuan dan raja-raja. Terus apabila orang-orang miskin, penggembala ternak, saking miskinnya sendal pun nggak bisa beli, tak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba dia menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu dia berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Nah, kalau zaman itu sudah muncul, kata Rasulullah, antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Abbas, ya Rasul, boleh tanya apa itu? Ya Rasul, siapa yang kau maksud? Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak menjadi kaya raya, lalu dia sangat berkuasa dan menjadi raja-raja. Kemudian mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga, membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, bahwa jika zaman itu sudah datang katamu, ya Rasulullah, pertanda kiamat sudah sangat dekat. Boleh tahu ya Rasul, siapa yang kau maksud? Nabi menjawab, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Mari kita bedah, Pak. Yang pertama tadi kata Nabi, ibu-ibu biasa, mak-mak dari rakyat jelata, melahirkan tuan-tuan dan raja-raja. Tahu enggak Bapak Ibu? Yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah Arab Saudi sekarang. Arab Saudi sekarang yang berkuasa di atas kedua tanah suci kita, Makkah dan Madinah. Saud ini adalah dari Alu Saud. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang datang dari Irak, Pak, pedagang. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke negeri Hijaz. Waktu itu Arab masih namanya masih Jazirah Arab ya. Dia masuk ke negeri Hijaz, kemudian menikahi wanita-wanita tempatan. Singkatnya, lahirlah anak-anak. Dan dengan segala tipu daya dan akal liciknya, dia pun berhasil memegang tampuk-tampuk dan pucuk-pucuk pimpinan. Singkatnya, dia pun mendirikan kerajaan dinasti Saud atau disebut dengan Saudi. Ya, padahal wanita-wanita yang mereka nikahi adalah wanita-wanita biasa dari orang-orang kampung, orang-orang yang nggak ada sama sekali posisi. Sekarang sudah menjadi raja-raja. Satu. Yang kedua, kata Nabi, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Yuk kita lihat. Arab sebelum minyak bumi ditemukan kaya apa miskin, Bu? Ibu, saya tanya, sebelum minyak bumi ditemukan di negeri Arab, kaya apa miskin Arab itu? Miskin banget. Negerinya gersang, tandus, gurun Sahara, padang pasir yang luas bagaikan tak bertepi. Panasnya minta ampun ya Pak ya. Itu adalah Jazirah Arab. Dulu namanya masih satu, Jazirah Arabia. Tapi setelah minyak bumi ditemukan dari perut bumi Jazirah Arabia, Arab langsung berubah menjadi negeri-negeri terkaya di dunia atau negeri petrodolar. Betul Bapak Ibu? Dan mereka pecah menjadi 6 negara terkaya di dunia. Nomor 1 Qatar, nomor 2 Bahrain, nomor 3 Kuwait, nomor 4 Uni Emirat Arab, nomor 5 Arab Saudi, yang ke-6 Oman. Silakan lihat Bapak Ibu. Ternyata pada hari ini
Gedung-gedung tertinggi di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Paris, bukan di London, bukan di Amerika, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di negeri-negeri yang kita kenal selama ini dengan negeri-negeri yang hebat. Kalah mereka semua. Arab mengalahkan seluruh dunia dalam hal perlombaan membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Pak, lihat yang paling dekat di hati umat Islam hari ini, Mekah. Apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi di sekitar Ka'bah kita, Pak, sekitar Masjidil Haram. Gedung-gedung tinggi pencakar langit, betul Pak ya? Bahkan jam terbesar di dunia tepat di depannya Ka'bah kita yang mulia. Tingginya lebih 640 meter. Luar biasa. Sementara sudah berdiri lagi gedung-gedung yang lebih tinggi daripada Tower Zamzam. Di Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi yang begitu agung dan megah, indah dan berwibawa, sekarang ini mudah bagaikan tenggelam oleh hotel-hotel bintang 5 yang mengelilingi Masjid Nabawi, Pak. Dan pembangunan masih terus berlanjut. Dulu pas masuk Madinah langsung nampak Masjid Nabawinya dengan menara-menaranya yang tinggi dan mewah. Tapi sekarang udah hilang, Pak. Udah dikelilingi oleh gedung-gedung tinggi, hotel-hotel bintang 5, mewah-mewah. Dulu ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diminta oleh Raja Abdullah jadi gubernur di ibu kota Arab Saudi itu Riyadh. Oleh Pangeran Salman sebagai gubernur ibu kota Riyadh, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan standar Eropa, bahkan sekarang mengalahkan Eropa. Masya Allah. Jeddah hari ini pembangunannya gila-gilaan. Jeddah, Pak. Setahun kita nggak datang, Jeddah udah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sebagai pasar Timur Tengah, sebagai persimpangan peradaban Timur Tengah, Jeddah mengalami perubahan yang luar biasa. Ini baru Arab Saudi loh ya, baru Arab Saudi. Sementara Arab Saudi kalah oleh negara sebelahnya, Kuwait. Lewat Arab Saudi, Pak. Kota-kota hebat di Eropa semuanya lewat oleh Kuwait. Kuwait juga kalah oleh negara Arab sebelahnya, Bahrain. Bahrain ibarat Indonesia, udah jadi Balinya Indonesia. Maka Bahrain sekarang ini pusat wisata dan pusat maksiat dunia. Bahrain. Laut disulap, semua negeri padang pasir disulap di Bahrain. Tapi sehebat apapun Bahrain, Bahrain masih mengaku kalah dengan negara di sebelahnya, Uni Emirat Arab. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, 880 meter. Apakah sudah selesai perlombaan orang-orang Arab sekarang untuk berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi? Enggak. Di Jeddah, di Arab Saudi sekarang, di Jeddah di tepi Laut Merah, sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan gedung Burj Khalifah yang ada di Dubai. Berapa tadi yang di Dubai? Berapa tingginya? 828 meter. Sementara yang di Jeddah itu, pas kita mau mendarat, Pak, mau mendarat di King Abdul Aziz Airport, kita mau mendarat, lihat aja Pak, di tepi agak tepian pantai, dari atas tuh sudah nampak bangunan raksasa yang mencakar langit. Dan ini dibangun oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal. Menghabiskan dana, namanya Kingdom Tower ya, menghabiskan dana 120 triliun rupiah lebih kurang. Itu duit Pak, pernah lihat belum sebanyak itu Bu? Kalau duit sebanyak itu dibelikan kerupuk Palembang, tenggelam siak ini. Berapa ketinggian gedung itu diperkirakan dalam rencana? 1,2 kilometer. 1,2 kilometer. Allah. Menjelang saya meninggalkan Uni Emirat Arab, konsulat jenderal sana kasih saya hadiah. Ustaz, ini hadiah dari kami. Sejarah Arab lengkap, berbahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, berfull color. Tapi di awal-awalnya saya lihat nggak ada warna, masih hitam putih. Oh ternyata ini awal-awal Arab dulu. Tercengang saya Bapak Ibu. Apa yang saya lihat dalam gambar yang pertama itu?
Arab di bawah 1969. Saya lihat di situ seorang penggembala ternak. Saya perhatikan tapak kakinya tak pakai terompah. Dan dia hanya pakai rompi ya. Rompi, tak ada pakai kaos dalam, tidak pakai baju dalam. Betul-betul telanjang dada, menghalau domba-domba dan ternaknya dengan tongkat. Apa hadis yang kita baca tadi? Miskin, kere, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, penggembala ternak, mendadak menjadi kaya raya. Ini yang kami lihat di foto pertama. Saya sebagai orang yang tahu hadis, Allahu Akbar, luar biasa, sempat difotokan dan ada di buku itu. Ya Rabb, kaum muslimin yang kami muliakan. Lalu kata Asosiasi Persatuan Muslim yang ada di sana dengan Pak Konsulat Jenderal, Ustaz, akhir tahun ini, kata beliau, di Dubai akan dibangun gedung yang mengalahkan Burj Khalifah dan bahkan akan mengalahkan Kingdom Tower yang sekarang sedang dibangun di Jeddah. Di Jeddah aja belum selesai lagi dibangun, sudah mau dikalahkan oleh gedung yang baru. Innalillahi. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba kaya raya dan menjadi penguasa dan raja-raja. Lalu mereka saling berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi, pencakar langit. Bila zaman itu sudah kalian temukan, kapan lagi kalau bukan zaman kita? Betul tidak? Bila zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,